Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Santri-santri kami yang semoga senantiasa mendapatkan kemudahan menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang membahagiakan ini, hari yang mulia ini, yang Allah sendiri telah menjadikannya sebagai hari spesial untuk kita semua. Mari kita gunakan, mari kita manfaatkan untuk memperbaiki sekaligus memperbarui, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan beriman dan bertakwa itulah kita akan dimuliakan oleh Allah di antara hamba-hambanya ataupun makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa iman dan ketakwaan itu kita akan menjadi manusia yang hina, sehina-hinanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka untuk sebagai antisipasi agar itu tidak menjadi nasib yang menyedihkan bagi kita semua baik di dunia maupun akhirat, selaku khatib kami mewasiatkan untuk senantiasa sama-sama kita memastikan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang mukmin sekaligus orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jalan untuk menuntut ilmu adalah jalan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan di antara hamba-hambanya melalui jalur ataupun jalan menuntut ilmu, yang saat ini kita berada di atasnya, yang saat ini kita berproses untuknya, adalah jalan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sampai saat ini memberikan kesempatan bagi kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa memperdalami ilmu-ilmu syar'i, untuk senantiasa menghafalkan dan memurojaah kalam-kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah kemuliaan yang tidak semua orang, yang tidak semua hamba mendapatkan kesempatan untuk memprosesnya. Maka santri dan santri kami, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, selama kita sadar bahwasanya kita berada di jalan yang mulia, di atas jalan yang menjadikan kita menjadi hamba yang lebih mulia lagi insyaallah, maka selama itu juga kita akan semakin memaksimalkan potensi kita untuk menuntut ilmu. Selama kita masih sadar bahwasanya kita berada di jalan fisabilillah, maka selama itu pula kita akan bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, karena apa yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan beberapa poin penting yang telah disampaikan oleh guru kita, oleh ustadz kita, yang telah ditulis oleh beliau, poin-poin penting seputar penghalang-penghalang mendapatkan ilmu, yang telah ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya. Di sana beliau telah mencantumkan beberapa poin penting agar kita tidak termasuk orang yang terhalangi untuk mencapai ilmu. Beliau telah memberikan tips ataupun catatan-catatan penting agar kita bisa sukses menuntut ilmu.
setidaknya penghalang-penghalang itu bisa kita sadari, penghalang-penghalang tersebut bisa kita ketahui, sehingga masa menuntut ilmu kita tidak akan tersibukkan dengan perkara-perkara tersebut. Yang pertama adalah beliau menyebutkan salah satu dari penghalang seseorang untuk mendapatkan keilmu adalah tatkala orang tersebut tidak mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Seseorang dianggap telah menelantarkan ilmu, seseorang dianggap tidak mengamalkan ilmu tatkala dia mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan hukumnya wajib, tetapi dia tidak melaksanakannya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perkara-perkara yang haram, Allah telah memberikan larangan-larangan yang keras terhadapnya, kita pun melakukannya. Maka tatkala kondisi kita persis dengan keadaan itu, maka sepandai apapun kita, sebanyak apapun dalil-dalil yang telah kita ingat, telah kita hafal, tapi kalau kondisi kita ternyata demikian, ingatlah itu sudah termasuk dari kategori seseorang yang tidak mengamalkan ilmunya. Bukankah kita belajar, bukankah kita menuntut ilmu sampai kita menghafal dalil, sampai kita memahami makna-maknanya, adalah dalam rangka agar kita menjadi orang yang taat, agar kita menjadi hamba yang bertakwa? Kalau itu memang iya dan itu memang tujuannya, maka tatkala kita mendapatkan sebuah dalil, mendapatkan sebuah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulnya, maka tidak ada kata lain kecuali untuk kita laksanakan. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari sesuatu, Allah telah menghukuminya sebagai perkara yang haram, Rasulullah pun juga telah menegaskan hal tersebut, maka kita tidak ada pilihan lain kecuali untuk meninggalkannya. Maka di saat itu dikategorikanlah kita sebagai orang yang mengamalkan ilmu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemudahan untuk memahami ayat-ayatnya biidznillah taala. Kita pun mudah untuk menghafal-hafalkan dalil-dalil tersebut. Tinggal aksi dari kita semua untuk benar-benar menjadikannya sebagai hujjah, menjadikannya sebagai dalil agar kita mau untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Di saat itulah kita akan mendapatkan keberkahan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan termasuk dari kategori seseorang tidak mengamalkan ilmunya adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan terhadap perkara-perkara, Rasulullah telah menganjurkan terhadap perkara-perkara, kita tidak ada motivasi untuk melakukannya. Keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan seakan-akan tidak dan sama sekali membuat kita untuk termotivasi melakukan amalan tersebut, melakukan perintah tersebut. Maka pada saat itu, meskipun kita telah mengetahuinya, meskipun kita telah mempelajarinya, namun tidak kita amalkan, kita bisa terkategorikan sebagai seseorang yang tidak mengamalkan ilmu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keilmuan seseorang itu benar-benar akan bernilai berkah manakala orang tersebut mau untuk mengamalkan ilmunya. Dan kita patut untuk hati-hati ataupun khawatir terhadap sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Merupakan perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan bagi orang yang jahil, bukan orang yang tidak mengerti, tetapi bagi orang yang telah mengetahui, tapi mungkin ucapannya, tapi mungkin perbuatannya menyelisih dari apa yang pernah dia ketahui ataupun pernah dia pelajari. Maka jadikanlah ini sebagai sebuah peringatan. Jika seandainya saat ini kita merasakan tidak ada keberkahan dalam ilmu kita, kita telah mengetahui seputar hukum-hukum dalam syariat ini, dalam Islam ini, namun kita tidak mau untuk melaksanakannya,
tidak mau untuk mempraktekannya. Yang kita khawatirkan adalah jangan-jangan ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan kita. Kemudian poin yang kedua, beliau mengatakan di antara penyebab atau penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah putus asa. Seseorang rendah diri, seseorang tidak ada kepercayaan diri untuk menjadi seseorang yang dia itu selalu antusias untuk menuntut ilmu. Di antara kita, di dalam dirinya sudah terpatri atau ada sedikit was-was ataupun sebab dia itu kemudian merasa bahwasanya dia tidak mampu untuk belajar, tidak mampu untuk menghafal, tidak mampu untuk mempelajari agama ini, maka pada kondisi tersebut dia berarti telah terjatuh kepada sebuah perkara yang itu menjadi penyebab terhalangnya dari mendapatkan ilmu yang berkah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika di antara kita saat ini merasa tidak mampu dalam segala hal yang ada kaitannya dengan menuntut ilmu, tidak mampu untuk menghafal pelajaran-pelajaran di kelas, tidak mampu untuk menghafal Al-Quran, maka pada saat itu berarti kita terjatuh kepada sikap rendah diri ataupun putus asa. Bagaimana kita harus putus asa dan bagaimana kita sampai terjatuh kepada putus asa? Tidak percaya diri padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal kepada kita, modal yang sama dengan ulama-ulama sebelum kita. Kita dengan Imam Bukhari, kita dengan Imam Muslim, kita dengan ulama-ulama setelahnya itu sama kondisinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sama kita. Sebagaimana kita dikeluarkan dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, Imam Bukhari juga seperti itu, Imam Muslim pun juga seperti itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita modal yang sangat luar biasa, modal yang sangat besar, berupa pendengaran, berupa penglihatan, berupa hati, yang dengan ketiganya kita seakan-akan termodali untuk menjadi orang yang berilmu. Itulah modal kita menuntut ilmu, yang pada akhirnya kita bisa untuk memiliki sikap ataupun sifat yang sama dengan Imam Bukhari, dengan Imam Muslim yang telah sukses, yang telah berhasil untuk menuntut ilmu. Para ulama-ulama sebelum kita, mereka adalah orang yang sangat antusias, orang yang sangat sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Sedangkan mungkin kita saat ini masih kebalikannya. Maka kami ingatkan kepada seluruhnya bahwasanya kita sama keadaannya sebagaimana keadaan para pendahulu-pendahulu kita yang telah berhasil menuntut ilmu. Para santri sama dengan gurunya saat itu, para ustadz juga sama dengan gurunya saat itu. Yang membedakan adalah keseriusan dalam berikhtiar untuk menuntut ilmu tersebut. Maka santri-santri kami yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menuntut ilmu, jangan sampai kita termasuk orang yang berputus asa. Jangan sampai kita termasuk orang yang merendahkan kualitas ataupun kemampuan diri sendiri, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh orang-orang ataupun para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu saraf. Otak manusia ternyata kapasitasnya adalah satu petabyte, yang berarti satu peta itu ada 1000 tera. Dan kita ketahui sendiri satu tera itu berapa giga, yang pada akhirnya kalau dikalikan otak manusia dewasa seperti kita ini dengan satu petabyte-nya itu berarti seakan-akan kita memiliki 2,5 juta gigabyte. Itu adalah modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa kita minta kepadanya. Artinya kita mampu, artinya kita terfasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang berilmu,
untuk menjadi seorang alim, untuk menjadi seorang ulama. 2 juta gigabyte itu yang ada di masing-masing kepala kita, itu adalah modal. Di antara kita ada yang memanfaatkannya, di antara kita ada yang menelantarkannya. Apakah masih ada di antara kita yang putus asa, di antara kita yang merendahkan diri kita sendiri dengan mengatakan saya tidak mampu untuk menghafal, saya tidak mampu untuk mempelajari pelajaran ini karena saya jahil? Apakah kita menganggap pemberian Allah Subhanahu wa taala ini sia-sia saja? Kalau kita memang berpikiran demikian, nampaknya ada yang salah dengan pola pikir kita atau cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kapasitas otak yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah terbiasa menunda-nunda. Beliau menyebutkan bahwasanya salah satu di antara penyebab seseorang terhalang dari ilmu adalah terbiasa menunda-nunda. Ketika hari ini sebenarnya bisa untuk berkarya, saat ini bisa untuk mulai berikhtiar, tetapi orang tersebut menunda-nunda sampai menjelang jadwal atau sampai menjelang tiba saatnya untuk disetorkan, maka pada saat itu kita telah terjatuh kepada kebiasaan yang salah. Kita telah terjatuh kepada ikhtiar yang salah. Padahal kalau kita senantiasa untuk berikhtiar dengan kontinu, dengan terus menerus, maka sebenarnya apa yang menjadi target kita saat ini bukan sesuatu yang memberatkan. Ada di antara para santri yang menyiapkan hafalan di kelas, hafalan hadisnya mungkin memang menjelang dia itu masuk kelas. Sehari sebelumnya baru persiapan untuk menghafalkan hadis tersebut, padahal gurunya telah memberikan kesempatan 1 pekan penuh. Maka tatkala nilainya buruk, maka tatkala hafalannya itu bermasalah, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dia menjadi orang tidak mampu, tidak, tetapi karena dia terbiasa menunda-nunda. Karena dia terbiasa untuk melalaikan apa yang seharusnya diikhtiarkan dari awal. Maka penuntut ilmu yang nantinya akan mendapatkan keberhasilan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah adalah mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh, senantiasa untuk menjadikan kesempatan setiap harinya adalah kesempatan untuk menambah dan untuk bersiap-siap. Maka santri-santri kami, hafidhani wa hafidhakumullah, jadikanlah setiap kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah kesempatan yang nyata di depan mata kita untuk berusaha. Jadikanlah itu kesempatan tanpa kita menunda-nunda sebelum jadwalnya, karena itu sungguh akan memberatkan kita sebagai penuntut ilmu. Menunda adalah menambah masalah. Menunda adalah sebab kita akan merasa keberatan dengan apa yang seharusnya kita hafalkan ataupun kita pelajari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir adalah di antara penyebab seseorang terhalang dari menuntut ilmu, dari mencapai ilmu, adalah kebiasaan beralasan dengan kesibukan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita waktu yang sangat lapang, sangat panjang. Dalam sehari kita memiliki waktu untuk menuntut ilmu. Dalam rentang umur kita Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu untuk menuntut ilmu. Tapi itu nampaknya tidak akan berharga bagi kita yang terbiasa untuk selalu beralasan dengan kesibukan.
Ada yang terbiasa beralasan keterlambatan masuk kelas ataupun masuk halaqah karena sebab tertentu. Kalau hanya sekali dua kali, maka mungkin itu bisa dimaklumi. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan yang sering dilakukan, berarti ada sesuatu yang bermasalah. Berarti ada sesuatu yang perlu untuk diperbaiki dalam manajemen ataupun dalam pengaturan kebiasaan harian orang tersebut. Di antara kita mungkin menjadikannya kesibukan-kesibukan itu sebagai alasan untuk terlambat ke dalam majelis ilmu, untuk terlambat masuk kelas, untuk terlambat masuk halaqah, dan tatkala itu menjadi kebiasaan, itu adalah pertanda yang kurang baik. Seorang guru akan memaklumi, mungkin di antara kalian ada yang beralasan keluar di kelas karena hajat, karena tersendak mungkin dan harus butuh dengan air minum, mengambil air minum ataupun meminum air putih. Bukankah itu bisa disiapkan sebelumnya? Bukankah itu bisa disiapkan sebelum kita masuk kelas? Kalau itu yang menjadi kebiasaan kita selalu izin ketika KBM ataupun ketika halaqah, berarti itu adalah sebuah masalah yang harus diperbaiki. Belum lagi yang mungkin izinnya itu adalah izin baik-baik, tetapi disalahgunakan, entah itu untuk mandi ataupun yang selainnya. Maka kami katakan itu adalah sikap yang salah. Itu adalah sikap yang salah. Dan jika itu menjadi kebiasaan, maka itu sangat merugikan posisi ataupun keadaan kita sebagai penuntut ilmu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus anak-anak kami, santri-santri kami, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Keempat penyebab tersebut memang real. Kenyataannya memang seperti itu. Banyak di antara kita yang terjatuh kepada kesalahan-kesalahan tersebut. Maka seandainya kita ternyata belum mencapai ilmu sebagaimana yang kita inginkan, mungkin karena sebab-sebab itulah ternyata kita terhalang dari mendapatkan ilmu yang berkah, kita terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Sehingga selama apapun kita yang menuntut ilmu, kalau keempatnya itu masih menjadi kebiasaan kita, maka nampaknya kita akan mendapatkan sebuah penyesalan dan nantinya akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa semoga Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, kemudahan-kemudahan untuk menuntut ilmu, sekaligus Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari penyebab-penyebab penghalang-penghalang dari terhalangnya kita mendapatkan ilmu yang berkah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma taqulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.